Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada kali ini di pelajaran Islamic Studies atau akidah akhlak. Nah, pada pokok bahasan kali ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji 1 yang meliputi tentang tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Yang pertama yang kita bahas adalah tanggung jawab. Nah, apa sih tanggung jawab itu? Apa sih pengertiannya tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung atau memikul atau menanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia terhadap tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Atau bisa dikatakan juga tanggung jawab merupakan perwujudan dari sifat amanah. Artinya dapat dipercaya. Tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dilakukan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan. Itu intinya, itu kewajiban yang harus dilakukan sebagai akibat dari perbuatan yang telah kita lakukan. Itu tanggung jawab, ya. Contohnya dari sikap tanggung jawab seperti yang ada di buku paket itu ada kisah Hasan dan Yasir, dan di sini juga kalian pasti pernah melakukan seperti ada seorang anak kecil yang bermain dengan alat-alat permainannya. Setelah selesai bermain, ia diminta oleh orang tuanya untuk menata kembali alat-alat bermain itu ke tempat semula. Atau kita nih meminjam buku di perpustakaan, maka kita bertanggung jawab untuk mengembalikan buku itu kembali setelah waktunya sudah selesai. Itu namanya contoh-contoh tanggung jawab. Dan tanggung jawab juga ada manfaatnya. Apa sih manfaat tanggung jawab? Kalau kita bisa bertanggung jawab, kita bisa bersikap tanggung jawab, kita akan dipercaya orang lain, ya. Semakin bertanggung jawab seorang, maka semakin banyak manusia yang percaya pada dirinya. Itu. Kalau kita tidak tanggung jawab, orang akan tidak percaya terhadap kita. Manfaat lain yang kita peroleh dari tanggung jawab juga, kita menjadi manusia berguna. Sebagaimana hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat, berguna bagi orang lain. Dan sudah barang tentu kalau kita bertanggung jawab, kita akan mendapatkan pahala dari Allah, gitu. Nah, dari tadi kan kita bicara apa sih artinya tanggung jawab, kemudian contohnya tanggung jawab, dan manfaatnya tanggung jawab. Ternyata tanggung jawab pun ada dalilnya. Agama Islam memerintahkan kepada manusia agar bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Nah, bahkan Allah pun akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap manusia kelak pada hari kiamat terhadap apa yang dilakukan selama di dunia. Itu ada sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mudatsir ayat 38, kullu nafsim bima kasabat rohinah. Tiap-tiap diri itu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Nabi juga pernah bilang dalam salah satu hadisnya, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu
karepmu, terserah apa yang engkau perbuat. Nah, yang jelas kamu bakal mati, dan ketika kita sudah mati akan dimintai pertanggungjawaban. Tuh bisa dipahami ya. Itu tentang tanggung jawab, harus kalian pahami apa itu arti pengertian tanggung jawab, kemudian contohnya, manfaatnya serta dalilnya. Akhlak terpuji yang kedua yang akan kita bahas adalah adil. Apa sih itu adil itu? Adil itu berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Nah, menurut istilah, adil berarti suatu sikap yang bebas dari ketidakjujuran. Dengan demikian, orang yang adil adalah orang yang berbuat sesuai aturan hukum agama, hukum positif, hukum negara, maupun hukum sosial yang berlaku. Itu kadang adil itu berarti sama. Itu seumpamanya ada satu roti, kemudian mau dibagikan ke dua anak, ini harus dibagi rata. Itu yang A mendapatkan setengah, yang B juga mendapatkan setengah. Terkadang adil juga berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu salah satu contoh, seumpamanya kalian habis makan es krim gitu, kemudian kalian buang sampah es krim itu, bungkusnya tidak pada tempatnya, tidak pada tempat sampah seumpamanya, itu bisa juga dikatakan tidak adil, karena adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Maka seharusnya sampah itu ditempatkan di tempat sampah gitu. Atau mungkin orang tua memberikan uang saku untuk kalian gitu, seumpamanya kakaknya yang sudah kuliah atau sudah SMA diberi lebih banyak, diberi uang 50.000 gitu, tapi kalian yang masih kecil itu diberi uang hanya 10.000, itu adil tidak? Tentu itu bisa dikatakan adil, karena kebutuhan kalian yang masih kecil itu berbeda dengan kebutuhan kakak kalian yang sudah dewasa. Itu adil dalam arti proporsional ya, yang seperti itu. Jadi bisa berarti sama, bisa berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau proporsional. Itu adil ya. Adapun dalilnya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Nah, itu yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Itu. Nah, ini contoh sikap yang adil seperti yang tadi Mister sampaikan ya. Seperti orang yang membuang sampah di sembarang tempat, kemudian ditegur oleh bapak atau ibu guru agar diambil dan dibuang di tempat sampah. Itu adalah bagian dari contoh adil, karena adil bisa juga berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Akhlak terpuji yang ketiga yang kita pelajari adalah bijaksana. Bijaksana itu artinya selalu menggunakan akal budinya dengan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Arif atau tajam pikiran. Jadi kita melakukan sesuatu itu
berdasarkan akal, dipikirkan terlebih dahulu, tidak sembarangan, ya. Tidak sembarangan, itu namanya bijaksana. Seumpamanya nah di sini bijaksana dapat berarti pandai, hati-hati, cermat, teliti dan sebagainya. Bijaksana adalah suatu kecakapan menggunakan akal budinya apabila menghadapi kesulitan. Bijaksana dapat pula diartikan menyelesaikan masalah berdasarkan kebenaran dan tidak hanya mengikuti keinginan hawa nafsu saja. Nah, itu bijaksana. Jadi menyelesaikan masalah berdasarkan kebenaran dan akal tentunya, dan tidak hanya mengikuti keinginan hawa nafsu. Contohnya kalian sedang makan seumpamanya, sedang makan atau sedang nonton TV, kemudian diganggu oleh adik kalian yang masih balita seumpamanya. Nah, kalau kita bertindak berdasarkan hawa nafsu, tentu kan kita akan membalas adik kita yang mengganggu kita, gitu. Tapi kalau kita bijaksana, melakukan suatu berdasarkan dipikirkan terlebih dahulu dengan akal budi kita, itu kan tentu akan kita pikirkan, oh yang mengganggu ini adik kita masih balita, belum tahu apa-apa, belum bisa mikir dengan bagus itu. Kalau mereka mengganggu, ya tentu tidak langsung kita balas kan. Tentu malah kadang malah kita sayang-sayang gitu kalau adik balita kita mengganggu kita gitu. Jadi itu salah satu contoh sikap bijaksana. Jadi bertindak tidak berdasar hawa nafsu, tapi harus dipikirkan terlebih dahulu. Adapun dalil dari sikap bijaksana itu ada pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhan kamu dengan hikmah, dengan bijaksana dan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Nah, ini Allah menyuruh kita untuk mengajak kepada kebaikan itu dengan cara yang baik pula, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang hikmah. Salah satu contoh seperti kalau kita mau bepergian tuh di terminal atau di pusat-pusat perbelanjaan, itu kan biasanya ada yang orang-orang penjualnya itu SPG atau calo atau apapun, itu mengajak kita untuk membeli barang mereka atau mengajak kita untuk naik bis mereka. Tapi ngajaknya itu kan dengan cara-cara yang bagus. Naik bis ini saja, bis ini enak, nyaman, cepat, dan ada AC-nya gitu, dengan cara yang bagus dan memikat. Nah, seperti itu. Itu namanya bijaksana dengan cara yang baik. Tuh ya. Itu ada dalilnya juga, ada contohnya, itu dipahami dengan baik. Kalian baca juga Akhlak Terpuji 1 di buku paket. Di situ ada kisah-kisah yang inspiratif, kalian baca. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.